Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua. Allah meringankan langkah kaki kita untuk menuju salah satu rumahnya dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya seorang hamba adalah hina jika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah ini menunjukkan bahwa hamba ini adalah hamba yang kuat imannya, hamba yang baik tauhidnya. Karena dengan menghambakan diri kepada Allah, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti bahwa sifat keimanan itu telah mengakar di dalam diri seorang hamba. Ada seorang ulama di zaman salaf, kebetulan ulama ini secara kehidupan ekonomi sangat pas-pasan. Pada suatu malam, di saat ulama ini bersama dengan anak-anaknya sudah menunggu di meja makan, di saat istrinya sudah mulai menghidangkan makan malam yang kebetulan cuma itu yang bisa dimakan, tiba-tiba datang tamu tak diundang. Ternyata yang datang adalah pengemis, seorang wanita. Ternyata datang tidak sendirian, bawa anak-anaknya. Akhirnya sang istri izin kepada suaminya. Akhirnya oleh suaminya, ya sudah, berikan saja makanan ini kepada orang itu, karena dia kelaparan, dia membutuhkan. Semuanya atau setengah? Semuanya, karena dia bawa anak. Kalau dikasih setengah gak cukup, toh tidak apa-apa, kita tidak makan malam hari ini. Ternyata betul malam hari itu keluarga itu akhirnya tidak makan. Di tengah malam akhirnya anak-anaknya nangis dan istrinya bilang ke suaminya, "Mas, gimana ini? Anak-anak ini nangis, didiemin tidak bisa-bisa, kayaknya pada kelaparan." Akhirnya suaminya bilang, "Ya sudah, tunggu sebentar, saya akan berusaha." Akhirnya suaminya keluar dari rumah. Kemana? Ke masjid MRJ. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mendengar. Ya Allah, Engkau tahu bahwa malam ini ada hamba-Mu yang kelaparan. Sungguhnya kami tidak akan pernah meminta kecuali kepadamu." Ternyata di saat bersamaan ada seorang Raja Boyolali, baru melakukan dosa kemudian ingin menghapus dosanya. Akhirnya apa? Dia membawa emas
dan dia ingin memberikan emas itu kepada orang yang kudanya ini berhenti di tempat tersebut ya. Akhirnya raja ini berjalan, setelah kudanya mau kemana, ternyata kudanya berhenti di sebuah masjid di desa Ngerni ya. Akhirnya kemudian raja ini masuk ke masjid dan mendengar ada orang yang berdoa meminta kepada Allah agar diberikan rizki. Nah, kalau ibarat kata orang, lah kok kebetulan ya. Berarti memang emas ini ditakdirkan saya berikan kepada orang tersebut. Akhirnya bilanglah raja itu, wahai saudaraku ya, ini ada harta, saya memang bermaksud memberikan ini kepada orang yang dituju oleh kudaku. Ternyata kudaku mengantarkan aku ke sini ya. Terimalah ya, pemberianku ini, dan ketahuilah aku adalah raja, aku adalah orang yang memiliki kekayaan. So nek awakmu kesusahan ya, mbok yo moro nang omahku, moro meng kerajaanku. Awakmu butuh apa, tak wehi ya. Kalau yang ditawari orang Ngerni Pak, jawabannya siap, gas ya. Tapi karena yang ditawari ada ulama ya, ulama ini mengatakan, demi Allah, kalau saya kesusahan, saya butuh, saya tidak akan sekali-kali melangkahkan kaki ke rumahmu, tapi saya akan kembali meminta kepada Tuhanmu dan juga Tuhanku. Karena hakikatnya ya, engkau hanyalah wasilah, sementara ini sebenarnya hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ya, seorang itu kalau ikatannya ya, hablum minallahnya itu kuat ya, maka apa? Dia tidak akan pernah tergiur ya, dengan iming-iming atau peluang-peluang yang ada di dunia yang itu berpotensi melupakan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau dia butuh apa ya, dia kesusahan apa, dia akan tahu mana tempat untuk mengadu, mana tempat untuk meminta. Dan Allah sebagai zat yang maha kaya, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, maha mampu dibandingkan seluruh orang ya. Allah itu suka kalau ada hamba yang suka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, Bu, bedanya. Kalau sesama manusia itu jangan kebiasaan minta, enggak patut. Bahkan kadang orang yang dimintain juga merasa risih, gitu kan? Iki wis diwehi moroneh ya. Wis diutangi moroneh tuman. Kadang orang ngerasa gitu. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah itu adalah zat yang suka kalau ada hamba kok selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, misalnya kita itu sudah dikasih kesehatan Pak ya. Kemudian kita tetap berdoa, ya Allah berilah aku kesehatan ya. Udah dikasih kesehatan Pak, tapi kita masih minta supaya Allah tetap memberi kesehatan, supaya Allah tetap menjaga kesehatan kita. Kita sudah kaya Pak, tapi kita masih meminta kepada Allah, ya Allah ya, berkahilah hartaku, perbanyaklah hartaku ya. Itu Allah malah suka ya. Lain Pak, kalau kita minta ke orang padahal kita sudah punya, lah aku wis duwe ya. Kalau kepada Allah, Allah tidak seperti itu ya. Allah Maha mencintai hambanya yang selalu ya meminta kepada Allah ya. Dan bagi Allah itu sangat pantangan apabila ada seorang hamba dalam keadaan susah ya, kemudian dia berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, kok Allah tidak mengijabahi ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, disinilah pentingnya bagi kita untuk menguatkan ya keimanan kita ya, agar supaya kita tidak pernah menggantungkan kebutuhan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fenomena hari ini ya, orang banyak ketika butuh kok tidak datang kepada Allah ya. Butuh datangnya kok ke laut selatan ya, minta ke Nyi Roro Kidul. Ternyata Nyi Roro Kidul lagi kesusahan, akhirnya ke laut utara, minta ke Nyi Roro Lor. Mbok menawa Nyi Roro Lor bisa ngasih ya. Itu bisa jadi sebabnya adalah karena dia tidak tahu kalau ya, makhluk itu tidak akan bisa memberikan. Yang bisa memberikan hanya Allah. Bisa jadi mereka tidak tahu, atau bisa jadi mereka tahu tapi tidak yakin ya. Tidak yakin ya. Maka hari ini ya, fenomena kita ya, mendengar ada istilah ya, dukun hitam, dukun putih ya. Ya. Apa sih sebenarnya ya?
ternyata ya kalau kita melihat ya, fenomena tentang perdukunan di mana orang-orang itu kenapa datang ke dukun ya, karena mereka sudah tidak sabar ya, dengan apa? Dengan ujian yang mereka hadapi, atau mereka memiliki keinginan akan tetapi apa? Tidak mau mengupayakannya dengan cara yang tepat ya. Sehingga ngambil jalan pintas ya, berpikir kalau datang ke dukun yuk semuanya beres ya. Kalau dahulu Bapak Ibu ya, istilah dukun itu ya dikenal ya, dukun itu biasanya adalah orang yang berpakaiannya gelap, hitam ya. Identik dengan kemenyan ya, tinggal di gubuk di tengah-tengah hutan ya, punya mantra-mantra ya. Tapi ternyata hari ini ya, dukun juga mengikuti perkembangan ya. Nah, hari ini kalau kita lihat di zaman sekarang ternyata dukun tidak hanya seperti dahulu ya. Hari ini dukun itu apa? Bisa jadi sudah tidak berpakaian hitam ya. Bisa jadi pakaiannya sudah ganti ya. Berpakaian putih, pakai sorban ya, pakai sarung, pegang tasbih gitu ya. Kemudian apa? Kadang-kadang juga dukun sudah ya, modern, pakai celana levis ya, celana jeans ya. Tinggal di rumah mewah ya. Bahkan biasa mengisi acara di televisi ya. Kalau dulu orang datang ke dukun itu datang ke rumahnya Mbah Dukun. Kalau hari ini terkadang orang butuh urusan dengan dukun ya, lebih simpel, bisa lewat telepon ya. Dukun juga pakai telepon Pak ya, ya. Kadang SMS ya, bahkan sempat ya sering kita dengar ya, kalau punya masalah atau pengen diramalkan nasibnya, ketik rek spasi bla 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 ya, kirim ke ganol gitu kan. Nah, ini tanpa kita sadari sebenarnya adalah praktek daripada ya, perdukunan ya. Hari ini ya, betapa maraknya ya, masalah perdukunan ini ya, tidak jarang acara itu disajikan di televisi. Adanya acara sulap ya, perkumpulan para tukang sulap internasional ya, ditampilkan di TV ya. Ya. Itu Pak, Bu, kalau kita nggak menjaga akidah anak kita, mereka akan kemudian apa? Merasa terkagum, kok bisa ngono ya? Kok apa misalnya ya, pensil yang panjang bisa masuk hidung ya, caranya gimana ya? Itu kalau kita nggak membentengi anak-anak kita, di TV kita setel seperti itu, anak itu di luar cerita ke temennya, weh tiba carane nek pengen iso ngene ya. Itu hati-hati Pak ya. Ya. Karena apa? Ternyata hal-hal seperti itu tanpa kita sadari akan membekas. Bahkan Pak, ini nyata nih. Saya pernah sekolah Pak ya. Itu sekolah saya mengadakan acara peringatan 17-an. Yang akan diundang itu yang diumumkan adalah orang yang akan nanti tampil ya. Yang akan tampil ya, akan memperagakan apa? Atraksi-atraksi. Ya, itu pihak sekolah nggak cerita atraksinya apa. Ternyata pas hari H yang datang Pak orang itu pakai jas rapi ya. Ternyata apa dia seorang dukun ya, tukang sulap ya. Itu pada satu sekolah pada tepuk tangan ya. Bayangkan Pak, hari ini dukun sudah ngisi acara 17-an di sekolah ya. Ya. Wah, ini sudah sangat apa? Nah, kita tahu ini sudah sangat menjamur sekali ya. Adanya film-film tukang sihir walaupun film kartun itu secara tidak langsung Pak, itu orang-orang itu menanamkan kesirikan mulai kepada anak-anak kecil gitu kan. Nah, kira-kira kita sebagai orang tua gimana? Was, ya. Kalau nggak peduli maka betul sekali kata Rasulullah ya, bahwa anak itu bisa mengikuti Yahudi atau Nasrani dikarenakan apa? Orang tuanya tidak melindungi anaknya dari pengaruh-pengaruh yang buruk ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, disinilah ya, kita ingin coba ya, kita mengungkap ya, kita berbicara apa sih ya hakikatnya ya, perdukunan itu ya. Apakah dukun putih itu adalah dukun yang baik ya, kita akan sama-sama membicarakan tentang hal tersebut. Sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ditanya sebenarnya awal mula perdukunan itu dari mana ya, ternyata aktivitas perdukunan adalah warisan Yahudi. Yahudi adalah yang pertama kali memperdagangkan perdukunan ya.
Jadi perdukunan ini pertama kali ya dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Makanya Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Walakinna syayatin, hanya saja setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Para syaitan itu mengajari manusia ilmu sihir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ternyata praktek perdukunan ini adalah warisan dari orang-orang Yahudi ya. Ya. Nah, ya, perdukunan ini kan adalah sebuah dagangan yang sudah berabad-abad ya. Agar perdukunan itu tetap laku, maka dibuatlah istilah baru untuk mengemas. Namanya dagangan, Pak. Kalau kemasannya gitu saja nggak laku ya. Akhirnya dikemas. Makanya ada istilah dukun. Dukun itu istilah apa? Nah, untuk istilah mereka yang ya, dikenal dulu ya. Ya. Untuk istilah orang-orang apa? Orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok nyebutnya dukun ya. Ada juga istilahnya paranormal. Paranormal ini medianya. Kenapa? Karena yang datang biasanya orang-orang nggak normal ya. Lagi nggak normal ya. Akhirnya datang ke paranormal. Atau ada juga istilahnya orang pinter ya. Orang pinter ya. Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang wong bodoh gitu kan. Maka disebut orang pinter. Ada juga istilahnya kiai khos. Kiai khos itu atau kiai yang sakti ya. Padahal apa ya. Padahal ada hal-hal yang itu adalah tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia, sekalipun itu adalah nabi ataupun rasul. Tapi ini ada orang ngaku punya kemampuan di luar kebiasaan manusia. Terkadang untuk menutupi kesirikannya dia pakai istilah mulai kayak nek kiai, nek wali iso ya. Maka sebenarnya istilah kiai sakti itu ya dipakai atau dalam bahasa lain disebut dengan dukun putih ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya pernah mendapati suatu ketika saya melakukan transaksi jual beli ya. Yang waktu itu pembayarannya sekitar lebih dari 10 juta ya, di sebuah tempat di Jawa Tengah ya. Setelah saya bayar sama orangnya itu uangnya distreplesin. Saya tanya aja, lah kenapa Pak distreplesin? Di sini ada tuyul Pak. Uang saya itu udah sering diambil tuyul, makanya saya streplesin. Gitu tuh Pak. Iya, tapi sekarang sudah aman. Kenapa? Nah, saya dapat saran dari teman untuk nilpun orang pinter yang ada di Jepara ya. Ini prakteknya lewat telepon Mbak, nggak datang. Saya telepon, akhirnya saya disuruh. Ini jangan diikuti Pak ya, karena ini yang nyuruh adalah orang pinter. Kalau ngikuti berarti orang bodoh ya. Kata orang pinter Jepara itu, saya suruh ngambil batu di depan rumah, kemudian saya bakar di kompor, nggak boleh lebih dari 1 menit. Batu itu kemudian saya buang. Nanti dijanjikan 3 hari kemudian ada orang yang datang minta maaf. Kalau minta maaf, kata orang pintar, jangan suruh ganti duitnya. Nanti duitmu gak akan hilang lagi. Akhirnya dia melakukan hal itu, ternyata benar. Dia cerita 3 hari kemudian ada orang minta maaf, dan setelah itu duitnya gak hilang lagi. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa jadi ya, sangat besar kemungkinan bahwa itu adalah praktek dukun sama dengan dukun ya. Dukun yang Jepara bilang ya, nah, ini ada orang ya pengen berbuat syirik ya, kita fasilitasi dah ya, tak suruh gini ya. Dengan dia melakukan bakar batu itu Pak di kompor gas itu ya, kalau kita baca penjelasan para ulama itu menunjukkan bahwa dia sudah patuh kepada dukun ya. Dia sudah patuh kepada dukun dan dia tidak nyadar loh membakar waktu kok dikatakan patuh. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin yang bisa menjaga hartanya adalah dukun tadi dengan cara bakar batu ya.
Dan biasa Pak, kalau praktek perdukunan itu ya, kalau terjadi sesuatu yang diinginkan itu semata-mata terjadinya adalah karena kehendak Allah. Dan biasanya ya sebagai ujian buat kita, biasanya kalau masih awal-awal itu betul. Nanti kalau sudah agak lama baru terjadi fenomena yang sama, ya, akhirnya dia datang lagi ke dukun. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus memahami betul bagaimana sih praktek ya, orang-orang ya, yang teridentifikasi sebagai ya, istilah ini tadi. Ya. Istilah ini ya, adalah istilah yang hari ini ya, cukup familiar di kalangan masyarakat. Sebenarnya masih ada banyak istilah. Ya. Ya. Kalau di zaman masyarakat jahiliyah, ya, Islam ya, melihat bahwa di zaman masyarakat jahiliyah itu ada beberapa istilah. Ya. Yang istilah ini ya semakna dengan dukun tadi. Yang pertama ya ada namanya kahin. Ya. Kahin ini adalah orang yang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Dan mengabarkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Ini kahin. Ya. Ya. Ada juga istilahnya araf. Ya. Araf ini adalah orang yang suka mengaku-ngaku mengetahui urusan-urusan tertentu, ya, melalui cara-cara tertentu. Ya. Orang bertanya, ya, dia akan jawab, ngaku-ngaku tahu. Ya. Ini namanya araf. Ya. Seperti apa? Mengetahui tempat barang yang dicuri, ya, atau tempat hilang, ya, hilangnya kemana. Ya. Ini disebut dengan araf. Ya. Praktek ini di zaman jahiliyah sudah sangat marak sekali. Ya. Kemudian ada juga istilahnya romal. Kalau orang Indonesia mengenalnya tukang ramal. Tukang ramal itu dari bahasa Arab artinya romal. Romal dari kata rimal, pasir. Ya. Kenapa? Karena dulu romal ini adalah ya, orang yang meramal dengan cara menggaris di pasir. Ya. Ya, dengan cara menggaris di pasir untuk meramalkan nasib. Maka dia disebut dengan romal. Hari ini istilah ini dikenal dengan tukang ramal. Nah, itu silsilahnya seperti itu. Ada juga munajim. Ya. Ya, ini orang yang ahli dalam perbintangan. Kemudian mereka meramalkan nasib seseorang berdasarkan ilmu perbintangan tadi. Bintangmu apa? Tanggal lahirmu berapa? Oh, berarti nasibmu nanti akan demikian. Ya. Bapak Ibu, kalau pernah dengar lahirnya tanggal berapa, kemudian diprediksi berarti bintangnya ini, berarti nanti kehidupanmu akan begini. Nah, itu kalau percaya dengan seperti itu bisa membatalkan keimanan. Kenapa? Karena ini adalah praktek perdukunan. Ya. Ada juga istilah sahir. Ya, sahir ya, ini tukang sihir. Ya. Hanya saja ini lebih jahat dari yang sebelumnya. Kenapa? Sebab sihir itu tidak hanya terkait dengan ramalan, ya, akan tetapi sihir bahkan identik dengan kejahatan-kejahatan. Perdukunan di masa jahiliyah adalah sama ya, dengan masa sekarang. Kenapa? Karena semua perdukunan itu bermula pada satu titik kesamaan, yakni apa? Mereka meramal dan mengaku mengetahui perkara yang gaib, yakni sesuatu yang belum diketahui atau sesuatu yang akan datang. Baik itu terkait dengan nasib seseorang, suatu peristiwa, ataukah terkait dengan apakah dia akan mujur, beruntung, ataukah akan celaka. Perbedaannya hanyalah dalam penggunaan alat yang dipakai untuk meramal. Ada yang memakai kerikil, ada yang pakai bintang dan yang lain sebagainya. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Praktek perdukunan dijelaskan oleh Al-Quran bahwa hakikatnya itu adalah kerjasama antara manusia dengan jin. Ya. Bisa. Makanya Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
Para mufasir menjelaskan fazaduhum rohaqa, yang dimaksud adalah para jin itu ya, mensyaratkan hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dibalik dari bantuan jin kepada manusia, hakikatnya tidaklah ada makan siang yang gratis. Kenapa? Karena jin, setan sejak diusir dari surga itu sudah memiliki misi. Apa misinya? Wa anzilni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kekalkanlah kami bangsa jin, para setan sampai hari kiamat. Qala fa bi izzatika la ukhfiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, kami benar-benar akan menyesatkan manusia semuanya. Jadi misinya para jin-jin yang kafir itu adalah pengen menyesatkan manusia. Maka berbagai macam tawaran ya, kemudahan-kemudahan sebagai iming-iming itu mereka berikan kepada manusia ya. Agar apa? Agar manusia ini kemudian mau kafir ya. Ketika ya, pengen ini syaratnya harus demikian, pengen ini syaratnya harus demikian. Nah, syarat-syarat yang ditetapkan itu adalah syarat-syarat ya, yang mengarah kepada kekufuran. Dukun mendapatkan informasi dari jin ya, yang mencuri berita dari langit ya. Jadi kalau ada orang, wah kok karo dukun ini ternyata tibake tepat ya. Kenapa kok bisa tepat ya? Karena dukunnya tanya kepada jin, jin mencuri berita dari langit. Kok bisa kecolongan? Karena Allah menghendaki seperti itu. Allah menghendaki apa? Ada berita yang bisa dicuri, bukan karena lengah, tidak, karena Allah menghendaki. Makanya ini sebagai ujian buat manusia ya, makanya Allah bercerita bahwa jin mengatakan di dalam surat Al-Jin, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasang syadida wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit ya. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api ya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'ul an yajid lahu shihabar rasada ya. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-berita. Tapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi Bapak Ibu pernah lihat istilahnya bintang jatuh ya. Pernah lihat istilahnya bintang jatuh ya. Kalau ya orang-orang apa yang imannya lemah ya, karena mengikuti katanya kalau bintang jatuh kesempatan mengajukan permintaan ya. Dengan mengajukan permintaan nanti akan dikabulkan. Opo yo itu kan. Padahal kalau Al-Quran cerita fenomena bintang jatuh itu hakikatnya adalah jin yang disuruh oleh dukun untuk mencuri berita di langit, ternyata konangan dipanah oleh malaikat. Sehingga apa? Ketika kita melihat seperti bintang jatuh itu adalah panah malaikat yang mengenai jin ya. Panah malaikat yang mengenai jin. Dan sesungguhnya berita yang disampaikan oleh jin kata Rasulullah itu 99% adalah kedustaan ya. 99% adalah kedustaan ya. Macam-macam sihir dan perdukunan. Nah ini ya kita perlu kenali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sihir ya yang itu dampaknya memisahkan ya. Ya, makanya Al-Qur'an menceritakan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka para dukun itu mempelajari dari keduanya. Mempelajari apa? Sihir untuk supaya bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kok tiba-tiba terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, coba dikoreksi. Ya. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena sihir ya. Karena sihir, dan Al-Quran menceritakan ya, bahwa apa? Sihir itu bisa memisahkan ya, antara
Dua orang yang sudah saling mencintai. Kemudian yang kedua, ada juga sihir mahabbah, penarik cinta, ya, atau istilahnya sering disebut dengan pelet. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ya. Sesungguhnya jampi-jampi, ya, jimat dan juga tiwalah adalah bagian dari kesyirikan. Yang dimaksud dengan ruqa itu adalah mantra-mantra. Mantra-mantra yang dibacakan, ya. Yang dimaksud dengan tamaim, ya, itu adalah biasanya sesuatu yang dijahit kemudian digantungkan, dikalungkan, ya. Yang dimaksud dengan tiwalah itu biasanya adalah apa? Bahasanya kita bukhul, ya. Bukhul itu adalah sesuatu yang itu pernah dipakai oleh seseorang, ya. Bisa bentuknya apa? Sisil, ya, atau rambut atau bahkan foto, ya. Kemudian itu digunakan untuk menyihir orang tersebut, ya, agar supaya jatuh cinta. Maka Bapak Ibu perlu hati-hati ketika update status. Bahkan kalau terjadi sesuatu keanehan pada keluarga kita, termasuk sesuatu yang harus kita waspadai kalau kita pernah posting foto. Bisa jadi apa? Orang itu berbuat demikian adalah melalui foto yang kita posting. Nyambung cerita yang saya melakukan transaksi tadi, akhirnya orang itu saya nasihati, Pak, itu bagian dari kesyirikan, gini. Kemudian saya pulang, ya, saya pulang ke Simo. Waktu itu saya masih tinggal di Simo, dan waktu itu anak saya nggak saya ajak, saya titipin di pondok. Ketika saya bawa pulang ke rumah, tiba-tiba anak itu nangis kesakitan dengan keadaan yang tidak biasa. Tangannya itu kayak habis patah gitu kan, kesakitan, ya. Saya itu sampai malam itu berniat bawa ke dokter, tapi saya coba untuk saya bacakan karena istri saya bilang ngerasa aneh dengan orang yang ditemui tadi sore. Saya ruqyah, ternyata nangisnya diem. Begitu saya berhenti ngaji, nangis lagi. Akhirnya saya bacakan. Baru sampai jam 2 malam itu anak itu bisa istirahat. Besok pagi niat mau bawa ke dokter, ternyata sudah sehat, gitu kan? Udah nggak sakit lagi. Maka saya simpulkan bahwa itu adalah pengaruh. Dan saya menyadari ternyata profil WA saya waktu itu adalah gambar anak saya. Besar kemungkinan kenapa sihir itu bisa kena anak saya padahal tidak saya ajak, bisa jadi karena foto tadi. Nah, maka ini bagian dari media, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sihir itu juga bisa berupa, ya, mengelabuhi pandangan atau sirep, ya. Orang tidak sadar, ya. Orang tidak sadar melakukan sesuatu, ya, atau orang terhipnotis, ya, dengan cara jin misalnya, ya, tidak sadar melakukan sesuatu, ya. Ini seperti apa yang pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang itu walaupun dia rajin beribadah, ya, tidak ada jaminan bahwa dia tidak bisa terkena sihir. Kenapa? Karena ternyata Nabi saja, ya, orang paling mulia itu pernah terkena sihir. Nabi Musa pernah terkena pengaruh sihir, ya. Al-Quran menceritakan, ya, fa'aujasa hifatan, ya. Nabi Musa merasakan rasa takut ketika para penyihir Fir'aun melemparkan tali-tali yang berubah jadi ular, ya. Dan Allah berfirman, la takhaf, ya. Wahai Musa, jangan takut, ya. Nabi Muhammad pernah terkena sihir, ya. Diceritakan bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad itu adalah apa, Bapak Ibu? Nabi Muhammad merasa telah melakukan sesuatu, ya, padahal beliau tidak melakukannya. Apa? Nabi Muhammad merasa sudah mendatangi, sudah berhubungan dengan istri-istrinya, padahal beliau tidak melakukan hal tersebut, ya. Ternyata Nabi Muhammad juga terkena sihir. Tapi sihir yang didapat oleh Nabi Muhammad itu tidak menciderai hati dan juga risalahnya. Sihir itu hanya menyerang apa? Badan beliau dan juga pikiran beliau, sehingga merasa seolah sudah melakukan sesuatu, ya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi apa? Doa Nabi Muhammad, ya. Datang 2 malaikat yang saling berbicara, ngobrol. Satu malaikat datang ke pundak beliau, satunya di kaki beliau, ya. Kenapa orang ini? Maka dijawab oleh malaikat satunya, dia terkena sihir. Siapa yang menyihir? Ya, seorang Yahudi. Apa sihirnya? Sisir dan rambutnya kemudian diberi serbuk kurma ada di sebuah sumur, ya.
ada di sebuah sumur. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersama para sahabat datang ke sumur itu dan mengambil apa? Bukhul, ya. Bukhul tadi, ya. Perantara yang digunakan oleh penyihir Yahudi untuk menyihir beliau. Kemudian dibakar, ya. Kemudian dibakar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Apa hikmahnya? Kenapa kok Nabi sampai kena sihir? Ya. Hikmahnya kata para ulama paling tidak, kalau seandainya ada di antara kita yang juga terkena sihir, bukan berarti orang yang terkena sihir itu pasti orang yang jelek, ya. Kenapa? Karena Nabi juga kena sihir. Akan tetapi Nabi sebagai suri tauladan kita telah mengajari di saat kena sihir apa yang harus dilakukan. Di saat kena sihir yang harus dilakukan, pertama menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, menghindari hal-hal yang berbau kesyirikan. Maka tidak boleh sihir dibalas juga dengan sihir. Kita tahu ini disihir, cari dukun yang lainnya. Nabi tidak melakukan hal seperti itu. Akan tetapi apa? Nabi justru berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat kemudian mengajari Rasul tentang ruqyah, ya, ruqyah syar'i. Nanti akan kita singgung, ya. Ada juga sihir berupa pembuat gila, ya. Orang kemudian menjadi gila, ya, menjadi linglung, ya. Bisa, ya. Ada juga sihir membuat kelesuan. Orang yang semula energik jadi malas, ya. Ada juga sihir berupa panggilan. Biasanya mengganggu ketika dia sedang tidur, merasa dipanggil-panggil padahal nggak ada yang manggil. Kalau kadang seperti ini ada orang, Pak, kok siapa sing manggil, kok ada suara apa? Nah ini hati-hati, bisa jadi dia terkena dampak sihir, ya. Sihir pembawa penyakit, ya. Apa? Kadang-kadang orangnya itu disihir sehingga apa? Dia jadi mati rasa atau menjadi lumpuh, terkena stroke, ya. Ini bisa jadi disebabkan oleh sihir juga. Maka tidak salah kalau kemudian berobat dengan ruqyah syar'iyah. Sihir pendarahan biasanya apa? Ditimpa oleh kalangan wanita, ya. Jadi jinnya masuk ke dalam tubuh wanita kemudian berada di aliran darah. Sehingga apa? Wanita terkadang kalau dia dalam kondisi haid, ya, atau kondisi nifas itu darahnya masih mengalir. Padahal secara hitungan medis dan berdasarkan kepada penjelasan para ulama seharusnya kalau sudah sekian hari itu sudah berhenti, ya. Terkait hal itu Rasulullah mengatakan innama hiya raqdatum minasyaiton. Sesungguhnya istihadhah, yakni darah kotor yang masih mengalir, sesungguhnya itu adalah hentakan dari syaitan. Makanya orang ketika haid dan nifas sekalipun tidak sholat tidak puasa, di sana ada wirid-wirid zikir-zikir yang harus dibaca. Kenapa? Karena setan punya peluang untuk masuk ke dalam diri wanita, sehingga dia harus memprotek dirinya. Di pondok pesantren, Pak, pondok-pondok putri itu terkadang santriwati ketika sedang haid itu malah kesurupan. Kenapa? Karena kurang penjagaan diri, ya. Mungkin dirinya terjaga dengan ngaji, ya, dengan sholat. Nah, haid tidak bisa, dia tidak wiritan, ya, sehingga jinnya bisa nempel. Nah, maka ini penting bagi ibu-ibu sekalian, ya. Sihir penghalang pernikahan. Nah, ya, sihir penghalang pernikahan ada bentuknya dua. Bisa jadi apa? Sihir ini datang kepada seorang wanita sehingga ketika ada orang pengen melamar wanita itu, ketika dia nazar seolah-olah melihat wanita ini jelek sekali rupanya. Itu terjadi, Pak. Atau jenisnya apa? Orang yang mau melamar, ya, melihat wanita ini, ya, dia ketika melihat wanita, setiap yang mau dia lamar, dia selalu melihat kok aneh sekali, sehingga tidak jadi melamar. Jadi sihir ini bisa menimpa laki-laki, bisa menimpa perempuan. Barangkali ada yang tertunda, kok tidak dapat sudah dita'arufkan, bisa jadi terkena sihir, ya. Maka penting sekali untuk melindungi diri, ya. Yang ke-10, sihir untuk melepas sihir, ya. Nah, ini tadi sudah kita singgung, ini tidak diperbolehkan, ya. Makanya hikmah kenapa Rasulullah terkena sihir adalah diantaranya agar, ya, karena sihir ini adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang bisa menimpa siapa saja, maka hendaklah mengikuti Rasul. Nah, jangan ketika kena sihir justru juga melawannya dengan kesihiran, ya. Ketika duit kita hilang, ya, mungkin dicuri apa?
oleh tuyul misalnya, karena tuyul memang bisa nyuri ya atas izin Allah gitu kan. Kemudian kita juga melawan dengan datang ke dukun. Nah, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Hikmah Nabi terkena sihir sudah ya. Jadi ya. Hukum seputar perdukunan ya. Ini Pak. Ada 2 hadis ya yang kami akan sampaikan. Yang pertama adalah Rasulullah bersabda, "Man ataka hinan au arrafan." Barang siapa mendatangi dukun atau orang yang suka meramal, orang yang suka sok tahu ya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Orang yang datang kepada dukun atau tukang ramal ya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Loh malahan gak sah salat sekalian. Nek gak salat dosane ajek. Ajek itu Bapak, Bu, double. Kalau salat gak diterima, gak salat dosanya double. Baru datang saja, baru ngecat mbah dukun ya, itu sudah apa? Sudah la tuqbal lahu salatun arba'ina yauman ya. Sementara salat itu adalah pelindung kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Hadis yang kedua, man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu, kemudian percaya. Padahal bisa jadi dukun itu membohongi ya. Membohongi ya. Kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Alias apa? Dia wajib mengulangi syahadatnya lagi ya. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dampak ya, yang sangat berbahaya apabila seorang itu mendatangi dukun. Ini ya. Kemudian ciri-ciri dukun yang berkedok kiai ya, atau istilahnya dukun putih ya. Cirinya apa sih ya? Wah ketoke apa ya salat nang masjid, tasbih gudi-gudi pentol-pentol, sak pentol-pentol misalnya. Yo nek zikir yo seru gitu kan. Ciri-cirinya apa? Di sini kita penting ya, untuk mengenali ciri-ciri tersebut agar jangan sampai terkecoh ya. Ciri pertama biasanya ya dukun yang berkedok kiai tadi atau dukun putih itu kalau ada orang datang dia akan bertanya namanya dan nama ibunya ya. Padahal apa? Dalam Islam itu kalau bertanya, tanyalah siapa bapaknya. Kenapa nanya siapa ibunya ya? Karena dia pengen ya, agar supaya orang ini menyelisihi sunnah terlebih dahulu. Dan ternyata semacam ini banyak dipraktekkan ya di dunia bisnis ya. Orang membuat apa, misalnya membuat kartu, ditanya ibu sapa. Padahal dalam Islam kalau bertanya harusnya bapaknya siapa. Nah, ini enggak betul ini sebenarnya. Yang kedua, terkadang orang tersebut akan meminta hewan dengan kriteria tertentu. Ya, seperti minta ayam putih, ya. Minta telur yang berwarna putih, ya. Kadang alasannya untuk memindah penyakit, ya. Nanti penyakitnya dipindah ke hewan ini, ya. Padahal itu Bapak Ibu pada hakikatnya hanyalah sekedar modus untuk membuat agar pasien ini percaya. Kalau pasien percaya, setan sudah untung. Kenapa? Sudah menyesatkan pasien tersebut. Ya, dia sudah akhirnya lupa bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya pernah Bapak Ibu ada tetangga datang, "Mas, ya, tolong ya anterin." Bukan anter, tolong ya jemputin. Ini orang pintar mau ngobatin Bapak. Saya enggak enak mau nolak itu kan. Tapi saya aneh ya. Kok dia cerita nanti pengobatannya gini ya. Akhirnya saya berdoa kepada Allah di hati, Allah, saya mohon kepadamu kalau seandainya ini adalah ya dukun yang mau saya datengin, tolong hindarkanlah saya dari hal ini. Saya doa waktu dalam hati, minta kepada Allah, ternyata betul. Allah mengijabahi, ibu ini datang lagi. "Mas, enggak jadi, Deng." Ternyata dia mau datang sendiri ya. Bisa jadi apa Pak ya, Allah menjawab doa saya dan dukunnya dikasih tahu setan. Nanti yang mau jemput adalah ustadz yang ngajar akidah. Nanti nggak sakti kamu ketika ngobati itu kan. Ya, saya ngalami Pak. Saya berdoa kepada Allah gitu, ya Allah, tolong ya gimana? Kadang kita nggak enak, kita itu jarang di rumah. Ketika di rumah dimintai tolong, masa kita nolak? Ya, satu-satunya saya minta kepada Allah agar dilindungi, alhamdulillah ya. Hati-hati Pak ya dengan cara seperti itu. Kadang juga dia minta darah binatang. Bahkan kadang
Dukun ini yang akan nyembelih sendiri, dan terkadang menyembelihnya itu dengan cara yang tidak wajar, pakai silet, ya, atau nyembelihnya dengan cara disiksa dulu. Ya, kenapa? Karena itu hal yang disukai oleh setan. Ya. Mati dengan cara disiksa. Padahal dalam Islam kalau nyembelih itu harusnya dengan sesuatu yang tajam. Kadang dimatikan dengan cara dicekek atau dijepit. Kalau ada yang semacam ini tanda-tanda, alamat. Karena nggak mungkin dalam Islam itu ada ajaran semacam itu. Yang ketiga, terkadang meminta jejak dari pasien atau orang yang ingin disihir. Ya. Terkadang minta jejak dari pasien. Tujuannya apa? Ya. Orang yang datang, misalnya orang datang ini minta agar orang lain disihir. Terkadang yaudah bawa misalnya fotonya dia sama foto kamu. Tujuannya apa? Fotonya pasien akan disihir agar di kemudian hari dia datang lagi. Ya. Bisa jadi foto, ya, bisa jadi rambut atau pakaian, ya, atau kadang darah haid, gitu kan? Mintanya seperti itu, sesuatu yang pernah dipakai, ya, baik pasiennya atau punya orang yang akan disihir. Ya. Kemudian yang kelima, biasanya dia akan menulis semacam mantra-mantra, biasanya berupa susunan huruf atau kata atau simbol yang tidak jelas maknanya. Ya. Dan terkadang disisipi potongan ayat, ya, atau nama-nama nabi untuk mengelabuhi pasien agar nyangka itu syar'i. Ini sering, Pak, ya. Jadi setelah membacakan mantra-mantra, kemudian dia mungkin baca mantranya tidak keras, baru dikeraskan baca kulhu atau al-fatihah supaya pasien ini ngira yang dibaca hanyalah doa. Terkadang bentuknya apa? Dia ngasih air, ya. Ngasih air, di dalamnya ada kertas, ya, atau ngasih makanan sebelum dikasih dibacakan mantra, tapi yang dikeraskan ketika membaca surat atau menyebut nama nabi agar pasien menyangka itu adalah sesuatu yang syar'i. Ya, maka hati-hati. Ya. Kadang airnya suruh minum, kadang disuruh untuk mandi. Ya. Walaupun kayaknya yang dibaca surat kok, tapi di balik surat itu ada yang tidak dia keraskan. Dia sedang baca mantra-mantra. Dan saya pernah di sebuah pondok, saya jadi ustadz, ada santri yang bawa seperti itu. Karena sebelum mondok dia mainnya dengan para tukang jaran kepang. Kemudian dia mempengaruhi teman-temannya, ternyata banyak yang pada nyimpen jin. Dan dikasih tahu cara untuk manggil jinnya. Ketika di sidang, dia jelaskan kalau cara manggil jin gimana. Ternyata di antara kata-kata tersebut, mantra-mantra itu ada kata-kata yang itu menunjukkan kepada kesyirikan. Jadi hal-hal yang simbol-simbol yang kita tidak tahu itu diantaranya bisa jadi adalah mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Memberikan jimat kadang berupa sesuatu yang dijahit lalu disuruh untuk diletakkan di leher atau di lengan atau di bantal. Ya. Kalau ditaruh di bantal biasanya untuk agar supaya istrinya tambah senang, istrinya percaya misalnya. Ya. Memberikan kepada pasien barang untuk ditanam di tanah rumah atau di tempat usaha biar usahanya lancar. Ya. Kadang juga ditanam di dalam tubuh berupa susuk misalnya. Ya. Memberikan dupa untuk dibakar pada waktu tertentu. Fungsinya adalah sebagai bentuk persembahan, ya, atau untuk memanggil jin, dan juga sebagai bentuk bahwa pasien ini betul-betul sudah percaya. Ya. Ya, memberikan sebuah sudah. Terkadang juga jenisnya, ya, dukun ini membaca telapak tangan atau garis-garis wajah. Ini beda dengan dengan ahli kesehatan, ya. Ya, baca telapak tangan untuk meramal nasib ke depanmu gimana. Ini telapak tanganmu. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya. Kadang mengelabuhinya, ya, dengan menyuruh agar supaya dia membaca suatu surat, ya, berkali-kali dalam jumlah yang banyak. Misal baca kulhu peng 100 tiap hari peng 100. Khusus malam Jumat peng 1000. Itu, Pak, itu adalah bentuk kesyirikan. Walaupun yang dibaca adalah Qul huwallahu ahad. Dia akan menipu pasien. Yang dibaca kulhu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang disyaratkan oleh jinnya. Ya. Sementara Quran dan Sunnah tidak pernah memerintahkan seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Ben kuat. Kadang juga memberikan cincin, ya, atau kalung yang sudah dilukir dengan mantra-mantra, atau istilahnya ini cincin sudah diisi. Silahkan dipakai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kalau ada, ya, siapapun kiai atau
misalnya wali yang mempraktekkan semacam itu, maka bisa dipastikan dia hakikatnya adalah dukun yang berkedok kiai. Bapak Ibu, apakah dukun putih itu baik? Apakah dukun putih itu baik? Saya ibaratkan Pak, misalnya ya, ada maling Pak, maling sebelum berangkat pamit sama istrinya, Dek doakan aku ya, aku tak maling. Iya Mas, jangan lupa baca Bismillah. Bismillah. Di perjalanan Pak, malingnya itu sambil sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali-kali membaca qul huwallahu ahad, membaca Alhamdulillahirabbil alamin, sambil ngincer yang akan dimaling. Kemudian dia maling. Apakah bisa kita sebut ini maling putih, ini maling hitam? Karena enggak doa. Bisa enggak, Pak? Bisa, Pak? Enggak bisa, gitu kan. Gitu juga dengan dukun. Dia melakukan praktek kesyirikan sekalipun ya, dia membungkus dengan bacaan Quran, dengan pakaian ya, pakaian layaknya kiai. Enggak bisa. Ya. Itu ibaratnya Pak, maling ya sebelum berangkat doa. Pas maling sambil wiritan ya sama. Ya. Tidak bisa kemudian melegalkan perbuatan yang dilarang tersebut ya. Cara terhindar dari pengaruh sihir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah kita jelaskan ya, bahwa sihir itu adalah sesuatu yang nyata ya. Setiap orang bisa disihir, karena Nabi pun juga bisa disihir. Nabi Musa juga merasakan sihir tadi ya. Maka bagaimana cara agar terhindar dari pengaruh sihir? Yang pertama, hendaknya melazimi zikir pagi dan petang ya. Kalau belum hafal enggak apa-apa, dibaca, pakai buku ya, dibaca ya. Dengan melazimi zikir pagi dan petang, ini akan menjadi benteng. Paling tidak setan itu ya akan kesusahan ya. Sihir ini akan kesusahan ya ketika akan menyihir seseorang yang sudah melazimi zikir pagi dan petang ya. Yang kedua ya, meruqyah rumah ya. Rumahnya diruqyah ya. Dengan dengan cara membacakan ayat kursi di rumah. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis, rumah yang dibacakan ayat kursi, maka rumah ini akan terjaga dari gangguan sihir. Para ulama berbeda pendapat. Apakah terjaga selama berapa lama? Apakah selamanya? Ada yang mengatakan selamanya, ada yang mengatakan hanya 3 hari, ada yang mengatakan hanya sebulan, wallahu alam. Tapi yang pasti dijelaskan oleh Rasulullah bahwa rumah yang sudah dibacakan Al-Baqarah, rumah itu akan terpelihara, terjaga dari gangguan-gangguan. Saya ketika pindah di suatu rumah, ya, orang-orang itu sudah pada bilang, jangan kontrak di situ, angker, gitu kan. Bukan sini, bukan, ya. Sana. Ya. Orang sudah pada bilang, bahkan mbah-mbah itu bilang, Tat, ya, gara-gara saya sering ngisi di MRJ dulu, orang jadi kenal saya. Tat, anaknya jangan diajak ke belakang-belakang. Lah apa Mbah? Ada itu, jenengan nggak tahu pokoknya Tat, susah dijelaskan ya. Saya ngerasa Pak, ketika pindahan ya, selesai pindahan itu asar. Ya, selesai pindahan asar, malam itu saya rapat sampai malam sehingga rumah enggak sempat saya ruqyah. Kebiasaan saya kalau pindah suatu rumah pasti saya ruqyah. Akhirnya malam itu kerasa sekali Pak. Ya. Yang dirasa Pak tidak nyaman ya. Seolah-olah ada suara memanggil-manggil, ada gangguan. Ya. Baru besok pada subuh kita ruqyah. Ya, gimana cara ngeruqyah rumah ya? Kita taruh air di depan kita bacakan surat Al-Baqarah sampai selesai. Baru air itu kemudian ya, kita sebarkan ya di setiap sudut-sudut rumah ya. Di antaranya juga air itu kita minum dan semua keluarga suruh minum. Alhamdulillah setelah kejadian itu tidak pernah rumah itu ya, tidak pernah di rumah itu ada gangguan. Padahal sebelumnya tetangga sering bilang sebelum ditempati kayak sering ada orang suara mandi gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah setelah kita ruqyah ya itu nggak ada. Ya, termasuk Pak ya, kadang bukan hanya rumah yang perlu diruqyah, mobil misalnya Pak ya. Kok kalau naik mobil itu ngerasa nggak nyaman, kayak ada gangguan, nggak apa-apa diruqyah, dibacakan surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kalau memang di situ ada, ya, kadang-kadang kan ada jin yang dikirim untuk mengganggu, itu bisa pergi dengan sendirinya. Ya. Misalnya kerjanya sebagai sebagai tukang angkot. Nah, kok orang itu pada nggak ngelihat angkotnya, bisa jadi terkena sihir. Ya, maka perlu untuk diruqyah. Gitu. Meruqyah diri sendiri. Ya, ini cara menghindari sihir. Meruqyah diri sendiri. Ini lebih baik. Ya. Kalau nggak bisa, memang boleh minta orang lain meruqyahkan.
Tapi kalau kesadaran itu datang dari diri kita sendiri, itu efeknya insya Allah akan lebih kuat. Melazimi doa-doa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pula Bapak Ibu dengan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit baik penyakit itu adalah penyakit yang sifatnya betul-betul penyakit ataupun penyakit yang bentuknya adalah sihir. Di zaman Nabi ada seorang kepala suku yang tersengat kalajengking, kemudian diobati oleh sahabat dengan dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali, sembuh. Lah kok aku ramari lah po? Bisa jadi Pak, karena yang baca kurang yakin, gitu kan? Karena yang baca kurang yakin, apa yo iso mari apa ora, gitu kan? Akhirnya kemudian apa? Ya sudah tidak ngefek, gitu kan? Jadi syaratnya Pak, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakinnya apa? Bahwa kesembuhan itu akan datang dengan wasilah kebaikan. Toh kalau seandainya tidak sembuh, kita yakin bahwa ada hikmah di balik semua ini. Tentu dengan tidak melupakan ikhtiar-ikhtiar yang lainnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disinilah penting bagi kita untuk memahami bahwa fenomena yang ada hari ini ternyata perdukunan itu sudah cukup marak. Perdukunan itu sudah dikemas dengan berbagai macam cara. Dan bahkan perdukunan itu sudah mulai menyerang tidak hanya orang-orang dewasa, tapi anak-anak kecil sudah dipaksa untuk mempercayai perdukunan. Di antaranya tadi melalui film-film yang menceritakan ada nenek sihir yang bisa terbang dan yang lain sebagainya. Maka kita sebagai orang tua layak untuk membentengi diri kita dan juga membentengi keluarga kita. Mudah-mudahan dengan menguatkan keimanan kita, senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadikan kita sebagai hamba yang terlindung daripada pengaruh sihir dan juga perdukunan tersebut. Demikian dari kami. Hadanillahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.